warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Naila. Saya dari PGSD 1B akan menjawab soal-soal yang di bawah ini. Pertanyaan pertama, apa arti manusia menurut Anda dipandang dari sudut sosial dan budaya? Manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia itu diciptakan makhluk yang istimewa dibanding makhluk lainnya, karena manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu dikaruniainya akal. Karena dengan akal, manusia dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Menurut Aristoteles, bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Makanya, manusia sering disebut makhluk sosial. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk yang berbudaya melalui akalnya. Manusia dapat mengembangkan kebudayaan, begitu pula manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil penciptanya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengelola lingkungan dengan teknologi hasil ciptanya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang hubungan sosial yang sebenarnya? Hubungan sosial merupakan interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan lingkungannya, dan saling memengaruhi satu sama lain dalam kehidupannya. Kehidupan sosial ini seringkali dikonotasikan dengan interaksi sosial. Keduanya memang terkait erat sebagai bentuk paling dasar hubungan sosial. Tidak ada hubungan sosial tanpa adanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif yaitu yang mengarah pada persatuan, contohnya yaitu kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif yaitu yang menciptakan perpecahan atau bertujuan negatif. Contohnya kontroversi, persaingan, dan pertentangan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kebudayaan dulu disikapi dengan peradaban masa kini. Kebudayaan dan kesenian adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa asing. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang merupakan pewaris budaya bangsa, hendaknya memelihara seni budaya kita. Khususnya bagi para remaja Indonesia, marilah kita jaga bersama-sama kebudayaan nenek moyang kita. Jangan sampai direbut kembali oleh negara lain. Buktikan pada dunia bahwa negara kita kaya akan budaya dan yang kita bisa lakukan sebagai generasi selanjutnya, yaitu 1. Masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. Yang kedua, untuk peran usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran tradisi dan budaya. Yang ketiga, masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru. Yang keempat, marilah kita jaga dan lestarikan budaya kita, budaya nenek moyang kita, jangan sampai dirampas lagi. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda, apakah hubungan sosial dan kebudayaan sudah berlangsung baik dalam lingkungan sekolah di Indonesia? Berdasarkan hasil observasi mengenai lingkungan sosial di sebuah sekolah,
maka dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial antara guru dengan siswa dan hubungan sosial siswa dengan siswa terjalin dengan baik, di mana antara guru dan siswa saling berinteraksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, di mana bergaul pun siswa tidak memilih-milih teman, artinya mau bergaul dengan siapa saja walaupun ada beberapa siswa yang membentuk kelompok di sekolah. Namun, hubungan antar kelompok siswa tersebut berjalan dengan baik-baik saja. Pada beberapa kasus, memang terdapat konflik antar siswa, namun konflik termasuk masih ringan dan masih dapat diatasi oleh siswa itu sendiri. Dan hubungan sosial antara guru dan siswa di sekolah seperti hubungan antar orang tua dan anaknya, bukan layaknya guru dan siswa biasa sehingga siswa tidak takut. Karena jika hubungan guru diciptakan seperti itu, maka akan membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan tidak menegangkan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara atau peran Anda dalam membangun kebudayaan baik dalam lingkungan keluarga dalam masa pandemi ini? Pertama, membiasakan hal-hal yang sekiranya lebih banyak manfaatnya, seperti membiasakan bangun pagi, bersih-bersih, sholat sunnah, contohnya sholat duha. Yang kedua, menanamkan kepada anak keturunan kita perihal tata krama dan etika yang baik. Contohnya berbicara sopan, hormat kepada yang lebih tua, dan lain-lain. Yang ketiga, senantiasa mengawasi pergaulan anak. Yang keempat, menjaga kesehatan semaksimal mungkin. Yang kelima, senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang diserukan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya tidak tahu atau bahkan tidak sengaja. Karena di sini saya masih tahap belajar. Saya juga masih agak malu soalnya di depan kamera. Masih belum pede gitu. Maaf juga kalau jawabannya kurang jelas ataupun gak nyambung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.